Saya teringat dengan satu lagu Pantekosta lama yang mengatakan begini. Seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Saudara, satu saat ketika saya bersaat teduh dengan Tuhan, saya teringat pujian ini. Lalu saya menyanyi sendirian, disitulah mulai air mata saya mengalir. Betapa lagu ini menyentuh hati saya. Ketika saya menyanyi dan merenungkan pujian ini, rupa-rupanya kita masih jauh untuk sama seperti Tuhan. Tetapi setidaknya kita mau belajar untuk sama seperti Tuhan Yesus. Karena itulah tujuan kekristenan kita. Menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat kebenaran firman Allah. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-10. Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 saya akan mengajak saudara untuk membaca satu ayat saja di dalam ayatnya yang ke-11. Ini merupakan satu dari 7 statement Tuhan Yesus yang ditulis di dalam Injil Yohanes mulai pasalnya yang ke-6 sampai pasalnya yang ke-15. Di situ ada 7 statement Tuhan dan salah satunya Tuhan berkata di dalam pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-11 berkata demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali lagi, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Puji Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Firman Allah berkata, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dari kalimat yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya, Tuhan melihat karena di perkataan ini dilatar belakangi banyak gembala-gembala pada waktu itu, gembala-gembala yang tidak baik. Gembala-gembala yang hanya mencari keuntungan sendiri. Para orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, akulah gembala yang baik. Nah, saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat satu kata baik. Ya, baik. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya, ada 2 kata yang berarti baik. Yang pertama yaitu agathos. Agathos itu baik secara watak, baik secara sikap, baik secara kebiasaan. Itu sungguh baik. Tetapi kalau saudara membaca dalam terjemahan bahasa Yunani Alkitab ini, kata baik bukan memakai kata agathos, tetapi memakai kata kalos. Karena pengertiannya berbeda. Kalos ini berarti baik secara sifat yang terus mendatangkan keindahan. Itu kalos. Kalau agathos saudara itu baik secara sikap. Itu sebabnya saya mau menekankan kepada kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini. Jangan merasa bangga kalau kita punya sikap yang baik, anak kita punya sikap yang baik, punya karakter yang baik, jangan bangga sampai di situ. Tetapi satu hal lagi yang sangat bagus yang Tuhan Yesus pakai untuk kata baik, yaitu bukan agathos tetapi kalos. Kalos itu baik secara sifat dan karakter yang membawa keindahan, yang selalu membawa kesenangan, yang selalu membawa kedamaian, itulah kalos. Di dalam ayat ini saudara yang dikasihi Tuhan disebut kalos. Akulah gembala yang kalos. Bukan gembala yang agathos. Bukan hanya sikapnya, bukan hanya wataknya saja. Tetapi baik sifat, sikap dan watak yang selalu membawa keindahan, selalu membawa keindahan, selalu membawa kedamaian. Itulah kalos.
Firman Tuhan pada saat pagi hari ini berbicara kepada kita, aku mau seperti Yesus. Kemarin sore Bapak Nestor Gembala Saudara memberikan saya renungan atau warta jemaat. Ini warta jemaat, tema saya bulan depan menjadi murid Kristus. Lalu saya baca di sini, saya baca, kalau Yesus gembala yang baik, biarlah kita juga menjadi murid Kristus yang baik. Amin. Menjadi murid Kristus bukan sekedar murid, tetapi murid yang baik, murid yang bukan agatos, tetapi murid yang kalos. Murid yang baik, murid yang dimanapun kita berada membawa kedamaian, membawa keindahan. Artinya saudara dikasihi Tuhan, baik secara kalos ini berarti baik yang membawa aksi. Ada dampaknya. Banyak orang berkata begini, pokoknya saya nggak mengganggu orang lain itu cukup. Biarkanlah mereka mau gimana-gimana, biarin. Pokoknya aku nggak mengganggu mereka, mereka juga nggak mengganggu saya. Ini bagus loh saudara, kita nggak mau mengganggu orang lain, bagus. Tetapi ini secara sikap, secara watak. Tetapi tidak membawa keindahan. Yesus membawa keindahan, Yesus membawa aksi, Yesus membawa satu berkat. Artinya kalos itu baik yang membawa aksi, baik yang memberkati, baik yang bisa dirasakan oleh orang lain, baik yang membawa kesenangan untuk orang lain. Amin. Itulah kalos. Itu sebabnya kita mau seperti Yesus, menjadi murid Kristus yang baik, yang kalos. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dampak dari apa yang Tuhan lakukan, sebab dia berkata, akulah gembala yang baik. Contohnya kita melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Disitulah kita bisa melihat ini loh, apa yang dilakukan gembala yang kalos. Gembala yang kalos. Nah saudara dikasihi Tuhan, saya mau membaca ya, Mazmur pasalnya yang ke-23. Mazmur 23, firman Allah berkata demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ketika kita membaca ayat ini, inilah yang disebut kebaikan yang berarti kalos. Karena firman Allah berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya ada pemeliharaan, ada lawatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Sehingga firman Allah berkata aku tidak kekurangan. Kalos, karena berdampak, karena memberkati, membawa kesenangan, membawa kedamaian. Ini kalos. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan seterusnya. Nanti saudara bisa membaca berulang-ulang ayat ini. Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai gembala yang kalos. Sebagai gembala yang baik. Dan kita akan belajar. Meskipun kita bukan seorang gembala. Tetapi kita sebagai murid Kristus yang baik. Jadi jadilah murid Kristus yang kalos. Yang berdampak. Yang bisa dirasakan oleh keluarga kita, dirasakan oleh teman-teman kita, dirasakan oleh saudara-saudara kita di dalam gereja Tuhan. Berdampak, memberkati, membawa kesenangan. Sehingga ketika orang lain bertemu dengan kita rasanya damai, aku kok senang ya ketika ketemu dengan kamu. Ada sukacita tersendiri ketika orang lain bertemu dengan kita. Jangan sampai orang melihat kita lalu lewat seberang, lewat jalan lain, gak mau ketemu mereka. Karena sikapnya nggak baik, karakternya nggak baik, sifatnya nggak baik, bertutur katanya nggak baik, nggak suka dengan dia, nggak berdampak. Memang dia mungkin baik, nggak mengganggu orang lain, tetapi ini tidak berdampak.
tidak beraksi, tidak membawa berkat. Tetapi mari, jadilah murid Kristus yang kalos, amin. Sehingga sidang jemaat di sini senang ketika bertemu. Jadi ketika kita bertemu, kita senang, ada sukacita tersendiri. Nah, saya akan memberikan contoh tentang gembala yang baik ini. Tentang gembala yang kalos ini. Mari saya akan mengajak saudara membuka dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-34. Yehezkiel pasal 34 kita akan membaca ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Ya, Yehezkiel 34 ayat 15. Ya, puji Tuhan. Firman Allah berkata demikian. Aku, kata Tuhan, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 16. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Dan aku akan menggembalakan mereka sebagaimana mestinya. Puji Tuhan. Saudara, di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama, yang hilang akan ku cari. Inilah gembala kalos. Yang hilang akan ku cari. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki sifat baik atau sifat kalos, dia akan mencari yang hilang. Coba saya mau bertanya kepada saudara, coba saudara merenung akan kehidupan saudara. Kira-kira apa yang hilang di dalam hidupku? Apa mungkin saudara kehilangan seorang sahabat yang baik? Apa mungkin saudara kehilangan teman? Apa mungkin saudara kehilangan sukacita? Kehilangan kesetiaan? Kehilangan ketekunan? Kehilangan pengharapan kepada Tuhan? Kalau kita murid Kristus yang kalos, maka kita akan sadar cari yang hilang. Kalau saudara punya teman yang sekarang sudah jauh dari saudara, cari mereka. Kalau ada teman saudari di gereja yang sudah lama gak kelihatan di gereja, cari mereka. Inilah sahabat yang kalos. Inilah murid Kristus yang kalos. Mencari anak sekolah minggu yang terhilang. Mencari pemuda yang terhilang. Mencari jemaat yang terhilang. Jangan katakan, oh itu tugas gembala. Tidak. Itu tugas kita semua, amin. Tugas kita semua, cari yang hilang. Firman Allah berkata, yang hilang akan ku cari. Inilah kalos. Inilah sifat baik yang sebenarnya. Seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Karena dia baik, maka muridnya pun harus baik. Cari. Selanjutnya, yang tersesat akan ku bawa pulang. Bapak Gembala saudara sebagai hamba Tuhan tidak bisa memantau satu persatu jemaat. Tidak bisa memantau satu persatu anak-anak sekolah minggu. Tidak bisa memantau satu persatu anak-anak kaum muda. Tetapi yang melihat, yang bisa memantau adalah antara kita. Antara kita sendiri, jemaat dengan jemaat. Anak Tuhan dengan anak Tuhan. Yang bisa memantau dan tahu persis keadaan mereka. Kalau nggak bercerita dengan gembala, nggak tahu gembala. Gembala hanya berdoa, mendoakan semua. Yang mengenal jemaat. Ketika saudara mengerti ada yang tersesat, tersesat hidupnya. Sudah menyeleweng hidupnya. Sudah nggak benar hidupnya. Sudah jauh dari kebenaran firman Allah. Yang tahu hidupnya tersesat adalah orang tua, anak-anaknya. Bagaimana kehidupan anak-anaknya. Yang mengetahui adalah orang tua masing-masing. Bagaimana anak-anak kita di rumah. Apakah sekian waktu dihabiskan untuk main HP dan lain sebagainya. Apa yang dia lihat, apa yang dia tonton. Karena dosa dan kejahatan itu ada dalam genggaman anak-anak kita hari-hari ini. Pantau mereka. Jangan sampai karena apa yang dia kerjakan membuat mereka tersesat. Gembala yang baik, orang yang baik, jemaat yang baik adalah mencari yang tersesat, dibawa pulang, meluruskan yang salah,
membenarkan mereka yang keliru hidupnya, yang jalan hidupnya sudah enggak benar, dibenarkan, dibawa kepada kebenaran firman Allah. Selanjutnya, yang luka akan kubalut. Yang luka akan kubalut. Saudara, orang yang baik, anak Tuhan yang baik, dimanapun mereka berada, mereka harus bisa menjadi obat bagi orang lain. Obat. Menjadi obat bagi orang lain yang terluka. Yang luka kubalut. Satu saat mungkin ada sidang jemaat yang datang kepada saudara bercerita tentang masalah hidupnya. Mungkin dia bercerita tentang pergumulan hidupnya. Bahkan mungkin mereka sampai nangis di pelukan saudara karena berat beban hidup mereka. Hatinya terluka. Apa yang saudara lakukan ketika ada orang yang melakukan hal ini? Apa yang saudara lakukan ketika ada saudara seiman datang kepada saudara menceritakan masalah hidupnya? Apakah saudara membiarkan begitu saja? Firman Allah berkata, kalau kita semua jadi sidang jemaat yang baik, maka seperti firman Allah katakan, dia sedang terluka, mari kita balut. Jadilah kita obat untuk mereka. Obati hati mereka yang terluka. Bagaimana caranya? Hibur mereka, doakan mereka. Baca Alkitab. Hibur dengan kebenaran firman Allah. Jemaat yang baik. Jemaat yang kalau adalah jemaat yang selalu membalut luka dari jemaat yang satu dengan yang lain. Jangan justru ditambah-tambahin kalau ada orang yang curhat. Ya. Oh ya memang dia begitu, udah biarin aja. Wah malah gitu. Jadi berantem dong nanti. Masa sih? Ayo ya sudah, yuk kita doakan saja. Mungkin dia sekarang sudah baru salah cara ngomongnya. Mari kita doakan, harusnya seperti kita doakan, kasihi mereka. Jangan ditambah-tambahin, jadi semakin parah nanti. Yang sakit, yang luka dibalut. Selanjutnya, yang sakit akan kukuatkan. Yang sakit akan kukuatkan. Dikuatkan yang sakit. Firman Allah berkata yang sakit akan kukuatkan, artinya membawa semangat. Sakit membawa semangat, kita harus menyemangati mereka yang lemah, menyemangati mereka yang putus asa. Karena firman Allah berkata yang sakit akan kukuatkan. Ini yang dilakukan gembala yang baik ya saudara. Gembala yang lewat Nabi Yeskiel dia katakan gembala yang baik itu akan membawa pulang, akan mencari yang hilang, membawa pulang yang tersesat, membalut yang luka, menguatkan yang sakit. Selanjutnya, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana mestinya. Ketika saya membaca Alkitab ini, lalu saya hubungkan dengan Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Wah jauh berbeda. Lalu saya buka firman Allah, terjemahan bahasa aslinya bahasa Yunani, salah, beda. Kalau beda, begini, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi, itu bahasa Alkitab bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Inggris, ada kata destroy. But I will destroy the fat and the strong. Ya saya tidak pintar bahasa Inggris, mungkin ada logatnya yang salah, maaf ya. But I will destroy the fat and the strong. Itu berarti kata destroy itu membinasakan, menghancurkan. Artinya begini, aku akan menghancurkan, aku akan membinasakan yang gemuk, yang kuat, yang gemuk dan yang kuat. Itu arti bahasa Inggris. Nah saudara yang kasihi Tuhan, kok beda? Tadi yang hilang dicari, yang tersesat dibawa pulang. Tetapi kenapa ini dihancurkan? Apakah seperti ini Tuhan Yesus? Bahasa Indonesia katakan yang kuat dan yang gemuk akan kulindungi. Saudara, ini yang dilakukan oleh Tuhan bukan berbeda. Tetapi pengertiannya seperti ini. Tuhan akan melindungi kita dari roh kegemukan, roh kekuatan. Artinya begini, orang yang sudah didekati dengan roh merasa gemuk, roh yang merasa kuat, itu berbicara tentang roh kesombongan, roh keangkuhan. Roh kesombongan, roh keangkuhan yang sudah mendekati kita, Tuhan melindungi kita.
Artinya begini, Tuhan tidak mau saya dan saudara jatuh di dalam dosa yang satu ini. Karena orang yang sombong itu melawan Allah. Orang yang congkak itu melawan Allah. Jadi Tuhan tidak pernah menginginkan sidang jemaat Tuhan itu memiliki roh congkak, roh sombong dan lain sebagainya. Itu sebabnya firman Allah terjemahan bahasa Indonesia berkata, yang kuat dan yang gemuk akan kulindungi. Dan terjemahan bahasa Inggris dan bahasa aslinya, firman Allah berkata, aku akan menghancurkan. Artinya Tuhan akan melindungi kita. Dan Tuhan akan menghancurkan roh-roh kesombongan, roh-roh keangkuhan yang sedang mendekati hidup kita. Apakah ada hari-hari ini, di antara kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini, sudah didekati roh kecongkakan, roh keangkuhan, roh kesombongan, merasa kuat. Aku gak butuh bantuan doa, aku gak butuh persekutuan, aku gak butuh ibadah karena aku sudah kuat, karena aku sudah gemuk. Itulah roh. Itu sebabnya firman Allah berkata, but I will destroy the fat and the strong. Tuhan akan menghancurkan, membinasakan mereka yang kuat dan yang gemuk. Atau yang gemuk dan yang kuat. Jadi saudara yang kasihi Tuhan, ketika saudara melihat ada orang-orang di antara kita sidang jemaat yang melihat, kok mereka sekarang beda ya. Mereka sudah diberkati kok sekarang jarang ke gereja. Mereka sudah diberkati sekarang jarang berdoa. Mereka sudah diberkati sekarang mereka jarang beribadah. Dekati mereka kalau saudara anak Tuhan yang baik. Dekati mereka, jauhkan mereka dari roh merasa gemuk, roh merasa kuat. Jauhkan mereka, ayo datang ke gereja, berserah sadar kepada Tuhan. Nah saudara dikasihi Tuhan, lalu selanjutnya firman Allah berkata, aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Tuhan akan menggembalakan kita sebagaimana mestinya. Bagaimana Tuhan menggembalakan saya dan saudara. Tuhan menggembalakan kita sebagaimana mestinya. Saudara, ketika kita orang tua, menjadi orang tua, kita akan mendidik anak sebagaimana mestinya. Kalau nakal, dia apa saudara? Dijewer. Mungkin dicubit pantatnya. Ya. Kalau nakal. Demikian juga yang dilakukan oleh Tuhan atas saya dan saudara. Tuhan akan menggembalakan kita sebagaimana seharusnya. Kalau dalam bahasa Inggris firman Allah berkata, aku akan memberikan mereka makan dengan penghakiman, katanya. Aku akan memberikan mereka makan dengan penghakiman. Bagaimana? Dalam terjemahan Yunani katakan begini, di dalam kebenaran aku akan memberi mereka makan. Dalam kebenaran aku akan memberi mereka makan. Bahasa Inggris berkata, aku akan memberikan mereka makan dengan penghakiman. Bahasa Indonesia berkata, aku akan menggembalakan mereka sebagaimana mestinya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, artinya begini. Tuhan akan menggembalakan kita sebagaimana seharusnya Tuhan menggembalakan domba-dombanya. Ya, kalau mereka hilang aku cari. Kalau mereka tersesat aku tuntun. Kalau mereka lemah aku kuatkan. Kalau mereka butuh berkat aku berkati. Kalau mereka minta pertolongan dariku aku tolong, aku lindungi, aku jaga setiap hari. Tetapi kalau mereka berdosa, aku akan hukum mereka. Seperti itu. Kalau mereka bersalah, kalau mereka melanggar firman Allah, kalau mereka tidak taat kepada kebenaran firman Allah, kalau mereka tidak tekun pengharapan kepada Tuhan, kalau mereka nggak pernah beribadah, nggak pernah berdoa, maka aku akan tegur mereka, aku akan hakimi mereka. Kiranya seperti itu artinya. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam bahasa Yunani, di dalam kebenaran aku akan memberkati mereka. Orang yang mau diberkati adalah orang yang mau hidup benar, amin. Orang yang mau diberkati adalah orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan makan kita dengan penghakiman. Artinya Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita baik, kalau kita benar. Tetapi kalau kita salah, kita melanggar firman Allah, kita nggak taat sama Tuhan, Tuhan akan menghakimi
akan menegur kita. Seperti itu. Inilah yang dilakukan. Saudara yang kasihi Tuhan, inilah gembala kita. Gembala yang baik. Apakah kita pun akan lakukan seperti itu? Benar. Kalau anak-anak kita nggak taat sekolah minggu, kalau anak-anak kita nggak taat beribadah di kaum muda dan sebagainya, tegur mereka. Jangan dibiarkan, biarin aja masih anak-anak. Oh salah. Salah. Kita nggak gembala, tapi kita di rumah sebagai gembala untuk anak-anak kita. Amin. Di rumah orang tua adalah gembala bagi anak-anak. Gembala bagi saudara kita. Gembala bagi mereka yang tinggal di dalam rumah kita. Tentunya kita pun akan melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Karena firman Allah berkata, pujian tadi berkata, aku mau seperti Yesus. Nah saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita kembali di dalam ayat pokok kita, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9, Yohanes 10 ayat yang ke-11, firman Allah berkata, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Kata baik tadi saya sekali lagi pakai kata kalos ya saudara. Nah sekarang, baik kalau ditinjau dari bahasa aslinya dari kalos, itu berarti sebagai pintu. Orang yang baik, kalau ditinjau dari bahasa aslinya kalos, itu berarti sebagai pintu. Saudara tahu apa fungsi pintu? Saudara tadi masuk ke gereja lewat mana? Lewat jendela. Saudara masuk rumah lewat mana? Lewat pintu. Pintu itu fungsinya mempermudah orang keluar masuk rumah. Orang yang baik, ditinjau dari bahasa kalos tadi, artinya sebagai pintu. Jadi orang yang baik ini adalah orang yang suka mempermudah orang lain. Enggak pernah mempersulit orang lain. Amin. Coba, Bapak siapa tadi namanya? Enggak dengar. Bapak Daputar. Waktu memberitahukan, Om saya mau menyerahkan anak. Mempersulit enggak Pak Nestor? Oh enggak boleh, belum waktunya. Enggak kan? Jadi orang yang baik adalah orang yang tidak pernah mempersulit orang lain. Artinya dia baik sebagai pintu, mempermudah orang. Ketika ada saudara-saudara kita yang datang kepada kita, jangan pernah mempersulit mereka. Tetapi mari kita permudah mereka. Mereka butuh apa, mereka perlu apa, doakan. Mungkin ada yang datang, Pak aku pengen didoakan. Aku lagi sibuk, lagi kerja, besok aja ya. Oh enggak, oh ya mari. Doakan mereka. Mempermudah. Baik kalau ditinjau dari bahasa kalos itu berarti sebagai pintu. Itu yang pertama. Yang kedua, baik ditinjau dari bahasa kalos yang kedua adalah sebagai sahabat. Sebagai sahabat. Sahabat itu tidak perlu diminta pertolongan, dia akan siap sedia untuk menolong. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara di dalam masa-masa kesukaran. Sebagai sahabat. Sahabat itu selalu setiap saat sedia menolong, memberikan pertolongan. Itu seorang sahabat. Ini kalos. Biarlah kita menjadi seorang sahabat bagi mereka, bagi semua orang. Khususnya bagi saudara-saudara kita seiman. Yang selanjutnya, saudara, baik ditinjau dari bahasa kalos itu berarti sebagai penuntun. Sebagai penuntun. Apa artinya? Sebagai penuntun, menuntun ke arah yang menguntungkan buat sahabat kita. Ayo tuntun, tuntun. Tuntun mereka. Satu saat ada seorang yang ibu-ibu tua. Dia di pinggir jalan, maju mundur lihat kanan kiri, maju mundur lagi. Enggak bisa nyebrang karena takut jalannya ramai. Lalu ada seorang anak yang memperhatikan, dekati mereka. Mau kemana Bu? Mau ke seberang. Pegang tangannya, tuntun. Ayo Bu, jalan. Menuntun ke tempat yang dia mau. Menuntun ke tempat yang dia mau. Ini namanya menuntun. Inilah kalos, menuntun sebagai penuntun. Artinya,
menuntun ke tempat yang dia mau. Artinya saudara dikasihi Tuhan, kita senang kalau kita melihat orang lain diberkati. Kita senang kalau melihat orang lain itu bersuka cita. Kita senang kalau kita membawa orang lain lalu orang lain itu diberkati. Menuntun mereka kepada hal yang benar dan diberkati, kita senang. Bukan malah justru kita menghalang-halangi berkat mereka. Tapi kita tuntun mereka. Inilah baik secara kalos. Menuntun mereka. Selanjutnya, baik ditinjau dari kalos ini sebagai pelindung. Sebagai pelindung. Melindungi. Orang tua kalau anaknya sakit pasti dia begitu sedih dan dia bawa kemanapun dia untuk berobat supaya cepat sembuh. Melindungi mereka. Melindungi mereka, merawat mereka. Baik secara kalos ini melindungi. Melindungi, saudara yang kasihi Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 10 firman Allah berkata, pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mendapatkan hidup dan hidup berkelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus. Tetapi aku datang supaya mereka diberkati. Hidup berkelimpahan. Mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ini namanya melindungi. Melindungi dari apa? Saudara dikasihi Tuhan. Melindungi dari sesuatu yang akan menimpa teman kita, saudara kita. Melindungi. Artinya saudara dikasihi Tuhan, senang. Kita tidak rela kalau melihat orang lain menderita. Kita lindungi dari penderitaan. Kita enggak rela kalau melihat orang lain menderita. Ini namanya melindungi. Sebagai pelindung. Lalu selanjutnya. Baik ditinjau dari bahasa kalos berarti sebagai korban. Sebagai korban. Nah ini yang berat, sebagai korban. Kalau sudah berbicara tentang korban. Ini berat. Berkorban itu artinya saudara dikasihi Tuhan melakukan sesuatu yang menyenangkan orang lain tetapi kita merasa sakit, itu berkorban. Korban itu kalau kita sakit itu korban. Seperti Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia berkorban supaya kita hidup, tetapi Yesus berkorban, dia mati. Ya. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, di situ sudah dikasih itu ada satu cerita bagaimana Daud berkorban untuk Raja Saul, Daud berkorban untuk bangsa Israel, Daud berkorban untuk para tentara Israel. Di situ diceritakan ketika tentara Israel berhadapan dengan Goliat. Yang besar, tinggi, yang akan mengalahkan yang akan berperang melawan bangsa Israel. Enggak ada satupun bangsa Israel yang berkutik. Enggak ada satupun tentara Israel yang berkutik, yang berani. Raja Saul pun demikian. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud ini masih anak-anak. Dia belum punya keahlian untuk berperang. Dia hanya masih seorang anak-anak yang suka main di sungai cari kerikil dengan ketepelnya. Tetapi Daud percaya. Wah, Daud melihat tentara yang tinggi, tentara Israel enggak ada yang berani melawannya, melawan bangsa Filistin. Tetapi Daud dengan keberaniannya, dia menghadap Raja Saul. Dia berkata, akulah yang akan melawannya. Akulah yang akan melawan. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud bukan tentara, Daud bukan orang dewasa, Daud masih anak-anak. Tetapi dia berkorban untuk Raja Saul supaya Raja Saul hidup. Berkorban untuk tentara Israel, berkorban untuk bangsa Israel. Dia berkorban untuk bangsanya, berkorban untuk tentaranya, berkorban juga untuk Raja Saul. Ini yang dilakukan oleh Daud. Berkorban. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud seperti biasa, seperti anak-anak kecil, ambil kerikil, batu di sungai, lalu dengan ketepelnya dia lemparkan, lalu dia tantang itu Goliat.
kamu datang dengan membawa tombak, pedang. Tetapi aku datang dengan nama Tuhan. Aku datang dengan nama Tuhan. Akhirnya matilah musuhnya. Yang dibangga-banggakan orang Filistin mati. Sejak saat itu bersorak-sorai, bersukacita tentara Israel, bangsa Israel. Karena perbuatan Daud. Karena kepahlawanan Daud. Berkorban. Daud gak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia rela berkorban. Mungkin di pikiran Daud seperti ini. Biarlah kalau aku harus mati, biar mati. Yang penting bangsa Israel tetap jaya. Raja Saul tetap memimpin. Tetapi karena Daud hidup dekat dengan Tuhan. Yang berperang bukan Daud tetapi Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, baik ditinjau dari bahasa kalos itu berarti rela berkorban. Apakah saudara rela berkorban untuk teman saudara? Apakah saudara rela berkorban untuk sahabat saudara? Apakah saudara rela berkorban untuk kebaikan rumah Tuhan? Apakah saudara rela berkorban untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan? Jemaat yang baik adalah jemaat pengikut Kristus atau murid Kristus adalah murid Kristus yang baik. Biarlah kita menjadi murid Kristus yang kalos. Mungkin ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Mari kita belajar seperti Yesus. Seperti Yesus itulah yang aku minta. Dia kalos, kita pun harus kalos. Jangan hanya sekedar agatos, tetapi menjadi jemaat yang kalos. Amin. Jemaat yang baik dan selalu membawa keindahan dimanapun kita berada. Seperti yang saya katakan, bahwa orang lain melihat kita, seperti pujian katakan, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Jadi bukan orang lain melihat kita itu seperti monster lalu dia lari. Tetapi melihat karena ada karakter Kristus di dalam hidup kita. Sehingga orang lain melihat kita itu baik, tetapi baik yang kalos. Menjadi kesukaan bagi orang lain. Di gereja menjadi kesukaan bagi sahabat-sahabat kita. Di tempat pekerjaan menjadi kesukaan bagi teman-teman kita. Di rumah menjadi kesukaan bagi keluarga kita. Itulah yang namanya murid Kristus yang kalos. Amin. Puji Tuhan.